langsung ngambil di sisi belakang, tapi kita langsung saja masuk ke dalam game kedua. Here we go, di sini Evil Legends melawan Alter Ego di game kedua dari Best of 3 Series. Siapakah yang akan memenangkan game kali ini? Jangan lupa langsung pasang hashtag EvilStore dan juga hashtag AlterChamp. Alright, dan juga jangan lupa untuk hashtag IndoPride. Sebentar lihat Indonesia. Yes, Indonesia, tapi Indira topengnya anti-match pun langsung bergerak. Ada LJ yang mencoba untuk mendukung. Dan lihat Indira Batsumai juga agresif dari anak-anak EVOS Legends. Lihat, bahkan 2-2-1 ditunjukkan kali ini. Iya, dan oleh track EVOS ID. dan track pun menggunakan Masha ya kali Yes. ini, seperti prediksi yang dibilang salah Ansel tadi Betul, ya. langsung bergerak. Lihat, cutting minion bener-bener agresif tanpa batas ditunjukkan oleh anak-anak EVOS Legends. Tapi semangat Lumin dalam bahaya. One more shot, one more hit. Ditendang oleh Leo Murphy dan first blood-nya berhasil didapatkan oleh anak-anak Alter Ego. Jangan sampai jadi second kill juga kali ini, karena kalau kita lihat dari seorang LJ cukup sekarat dan tidak bisa berbuat banyak karena masih level 1 saja, tidak memiliki Queen Sandguard. Karena Leo Murphy mulai dikejar sama seorang Rex, dan kalau ngadu lari sama tukang lari gimana caranya? Yes, bakal coba dikejar terlebih dahulu, tapi lihat berhasil dihajar oleh seorang Rex dengan adanya execution. Sementara itu lihat di depannya bakal coba dihajar, ternyata double kill yang berhasil seorang Udil. Fight juga dalam bahaya, bakal terkena Searing Torrent, fireball-nya membakar ke arah seorang lapu-lapu. Tapi untungnya masih bisa bertahan kali ini Civil aja. Ya, tapi jangan sampai blue buff-nya bisa diambil ya, karena kita tahu hari tanpa blue buff bakal kesulitan banget. Dan kali ini dari teman-teman EVOS tak sadar dengan hal tersebut. Makanya ada tadi ya, si Luminer lah, si LJ benar-benar ngincer karena blue buff-nya. Tapi lihat sebelah sana, Rek lagi-lagi bermain dengan sangat agresif dan Ria sudah mendapatkan level 4, sedangkan Leo Murphy masih level 2. Oke, tapi kalian lihat dari segi blue buff-nya di reset dong oleh anak-anak EVOS Legends kali ini. Jelly Boy belum dapetin blue dan juga red-nya sama sekali dan menjadi agak sedikit terhambat untuk dari segi level dan juga gold yang mungkin didapatkan. Betul banget. Dan kali ini dari sisinya LG mencoba untuk mengunci teman-teman dari Alter Ego, dan lihat di sana Once. Yes, Murphy dalam bahaya langsung dihajar dan di tengah menyisakan seorang Udil. Datang juga seorang Ahmad Kai dengan ada Zaman Force. Double kill didapatkan, tapi ternyata dia ada depannya. Khalid pun yang harus direlakan. Meanwhile, di bottom lane-nya, 1v1 situation dan Drake-nya berhasil ngehajar ke arah seorang Pai dengan lapu-lapunya kali ini. Yes, dan di game keduanya kita melihat bahwa dari tim EVOS melakukan permainan sangat luar biasa agresif. Mereka bahkan mencoba untuk dapetin gold turret di sisi bawah dan mereka berhasil merontokkannya. Mungkin bahkan bakal mencoba untuk melakukan permainan objektif mendapatkan di sisi bawah karena Benedetta lagi-lagi mengganggu seorang Sally Boy. Yes, anti-match ada depan dan langsung dihajar ke arah Jelly Boy-nya ke takedown. Tapi lihat di arah minimap-nya, turtle pun coba diamalkan dan diambil oleh seorang Wan. Yang tengah muncul dalam bahaya terkena burst fireball. Ada juga Vengeance Flame. Tapi lihat Feather Rise Strike pun di pop up demi bisa ngusir pergerakan dari seorang Luminer. Oh my god, Silly Boy tidak bisa farm sama sekali. 2 kali ter-takedown dan 2 kali assist saja. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian bisa memprediksi dan menangkan 1000 diamond, tinggal kunjungi oneesports.gg/MPL I predict kali ini. Tapi benar-benar galak banget ya dari esports. Mungkin dengan line up yang mereka miliki ya, karena mereka punya Khalid yang cukup annoying. Yes, Mereka punya Luminer juga dengan burst fireball dan juga Searing Torrent-nya dipukul mundur terus. Reknya tinggal garuk-garuk kanan kiri depan belakang. iya. Dan juga secara mengejutkan, Rek udah dapetin 3 poin kill. Tapi lihat di top lane-nya Ahmad bakal coba diincer kah? Datang seorang One Div yang sword-nya nggak connect. Tapi bakal coba di-dive in, ada tempat Zombie, bakal coba di-open di arah depan. Final Bomb juga nggak connect karena backline. Tapi lihat somehow-nya malahan dari seorang One-nya yang harus ke takedown dan Ahmad still alive kali ini. Oh my god, Ahmad masih bisa untuk survive, tapi anti-match sudah ada di sana. Harus sedikit berhati-hati dan Ahmad tidak memiliki blue buff. Itu poin paling penting dari tadi. Dia nggak dikasih sama sekali untuk mendapatkan blue buff. Hari tanpa blue buff pasti mana konsumsinya tinggi banget. Tapi anti-match kali ini mulai dikejar sama seorang Ahmad. Apa yang bakal terjadi? Yes, one more shot, tapi dia nggak punya mana. Kalau nggak bisa mengejar dan masih bisa mundur. Tapi ternyata ada pertikaian juga yang harus merelakan nyawa dari seorang LJ dan juga Luminer. But look at in the minimap, kali ini anti-match dalam bahaya. Masih bisa mundur dari serangan seorang Leo Murphy. Nice movement. Oke,
Udil juga di sini harus punya jaga posisi yang bagus. Kenapa? Nih, hero bisa dari semua dari EVOS ya. Entah dari LG, entah dari Watt, entah dari Anti-Mage dan juga dari Rex. Semua hero yang bisa damaging, mereka ngincer ke arah belakang. Sally Boy dan juga seorang Udil di sini agak sedikit kelimpungan. Mereka harus gimana ya biar bisa dapetin kondisinya? Agak sedikit terbingung-bingung, tapi Turtle kali sudah datang ke Land of Dawn. Siapa yang bakal dapetin ke arah Turtle karena dari sisinya Alter Ego pun sudah menunggu di sisi samping. Walaupun Sally Boy terpecah dan tidak bisa mendapatkan apapun di sisi atas, Turtle berhasil diambil oleh seorang Watt. Sally Boy jadi target utama nih kayaknya. Nice misdirection dari anak-anak EVOS ID. Tapi kayaknya dari segi blue buff bakal coba di cover oleh seorang Luminer. Dia mulai bergerak kali ini. Di arah depan, The Web Dragon langsung connect. Masih ada pengen flame. Ada juga LJ yang bakal coba untuk cover terlebih dahulu. Lebar di dalam bahaya. Ada Raging Sandstrom pun kami. Di arah depannya, Udin bakal coba dihajar. Dengan ditembak Sunblade. Sementara itu lihat Ahmadnya. 1 versus 3. Mencoba untuk Zaman Force di arah depan. Anti-Mage dalam bahaya. Masih bisa mundur dan hanya merelakan Leo Murphy dan juga Udil kali ini. Wow. 97 dengan keunggulan 2000 di sisi EVOS Legends kali ini. Dari seorang Link sudah memiliki Raptor Machete dan langsung progres ke arah Endless Battle. Sedangkan Brody kali ini langsung fokus mendapatkan Blade of Despair. Dia benar-benar butuhin damage tambahan. Tapi Pai, apa yang bakal terjadi dengan seorang Pai? Bravest Fighter-nya kali ini tidak mengenai seorang Link yang berhasil untuk kabur. Yes, dari lah. seorang lampu-lampu tapi sudah memiliki Gold Axe. Udah selesai nih kayaknya dibunuh-bunuh. Betul, tapi kayaknya di arah tengah, Wan pun masih ingin terlebih dahulu dan mulai bergerak. Nampaknya ke arah top lane. Karena sudah ada seorang Rek Leo Murphy dalam bahaya. Double stun, 2 Dragonnya bakal coba digunakan. Tapi Leo Murphy dalam bahaya. Bakal coba dicicil. DMPL Storm, datang juga LJ. Federasi bakal digunakan. Uli dalam bahaya, tapi lihat Reknya malah menghilang. Ada seorang LJ masih dengan quick sand guard-nya. Mencoba untuk bertahan, tapi somehow sudah tidak bisa bertahan. Dan 2-2 ternyata dari tim fight yang barusan terjadi kali ini. Wow, Alter Ego masih mencoba untuk mempertahankan pergerakannya dan satu kali Synchro Vision barusan sakit banget loh ke arah seorang Link sendiri. Ini bisa menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan ke arah late game-nya. Walaupun Haris itu hero yang early-nya cukup sakit, tapi scaling late game-nya juga cukup menakutkan nih. Gak bisa di-underestimate sama sekali. Mereka bakal punya 2 hero yang cukup tanky di arah late game, yakni Lapu-Lapu dan juga seorang Chow. Tinggal sistemnya gimana nih biar Sally Boy bisa cukup kaya. Oke, tapi kayaknya lihat dari lane phase-nya, anti-match somehow terus memberikan pressure di arah bawah. Tapi ada Celiboy mulai mengejar kah kali ini? Tapi enggak, mereka lebih berfokus ke arah Tarto. Ada Bender Ice, maka coba dioper ke arah seorang LJ. Masih mundur terlebih dahulu. Synchro Vision, ada duel Dragonnya connect ke arah seorang LJ. Ada Zaman Force juga bisa dia bakal seorang Brody. Dan didapatkan 1 poin kill ke arah seorang LJ. Burst Fire bola connect ke arah seorang Pai. Tapi mereka nggak mau komit lebih lanjut. Karena mereka berfokus untuk dapat di arah tengah kah. Di arah depan ada Tempest of Play dari seorang Wan. Ada juga Anti-Mage. Final bomb akan coba digunakan. Tapi ada Thunderclap-nya connect ke arah seorang Ahmad. But somehow itu nggak cukup buat nge-execute dan menghilangkan Ahmad Land of Dawn. Iya, Sally Boy memberikan damage yang sangat sakit kali ini. Haritnya pun agak sedikit bingung. Walaupun di 302 kali ini dengan Mystery Shop enggak jadi bisa dapetin item lebih. Tapi lihat sebelah sana masih bisa melakukan flicker untuk menyelamatkan diri dari seorang Luminer ya. Harit decide dengan tampaknya berubah. Ini agak kelimpungan banget karena mana hasilnya jadi tinggi banget sih. Dia butuh mungkin satu 2 item yang bisa istilahnya ngasih mana regeneration yang cukup baik ke Sally Boy. Dan bahkan mau dioper di arah depannya, Sally Boy dalam bahaya. Ada Besoktek, dia biasa. Sana pas memori juga bakal digunakan, tapi ternyata aman dengan Zaman Force-nya. One more shot ditendang oleh Leo Murphy. Tapi Leo Murphy dalam bahaya, bakal coba diincar di arah depannya. Rek, Thunderclap, bakal coba mengincar arah seorang aman, tapi datang anti-match. Berhasil di shutdown. Malahan Reknya ke take down oleh seorang Pai di arah depan. Udilnya mencoba wings by wings, tapi gak bisa escape. Menyisakan Leo Murphy sendirian sebagai last man standing dari Alter Ego. Beradu gebuk di sini antara Rek dan juga seorang Pai dengan ada Bloodlust X5 pun menjadi lagi yang kuat di Land of Dawn. Adu gebuk malah yang menang adalah seorang Pai di sini dari Lapu-Lapu sendiri. Dan ini jadi salah satu
kemenangan yang cukup tinggi dari sisinya Alter Ego dengan mendapatkan 4 hero langsung dari EVOS. Tadi, Leo Morphin pun sempat mendereket dengan cukup lama bermain dengan Shunko dan juga Jin Kundo. Dia masih bisa untuk menyelamatkan diri dan bahkan membantu untuk membuka 1 assist untuk teman-teman Alter Ego sendiri. Damage yang dikeluarkan sama Alter Ego sudah mulai menakutkan. Bahkan tadi Wan juga sempat di take down di pergerakannya. Ini menjadi salah satu momok yang cukup besar ya untuk EVOS Legends. Oke, bantu in the minimap. Ini top lane nampaknya ada sedikit pertikaian dan harus merelakan nyawa dari seorang Rex dan top turret bakal jadi next objective. Nampaknya ada raging sensor bakal coba di-open oleh seorang LJ. Alma juga ada zaman force-nya digunakan terlebih dahulu kali ini. Yes, dan blue buff-nya juga dipegang sama Haris. Jadi salah satu peluang yang penting banget. Nanti Mage Terkena stun yang depannya, malah harus ke-take down dari Sally Boy yang mungkin gak disangka-sangka langsung instant point kill. Sementara kedua Dragon Warning karena seorang LJ dalam bahaya, ada ultimate dari seorang lampu-lampu dan dihajar, berhasil ditumbangkan. Ada Alma juga dengan adanya zaman force, sama sampai bakal coba digunakan, diputer, di double kill ternyata oleh seorang Harit. Tapi anti-mage sendirian di arah depan, terkena stun, masih ada Rex untuk mundur dan mencoba untuk nge-cover nyawa dari rekan timnya, dan kali ini mereka pun langsung reinitiate fight dan gak mau terlalu memaksakan. tapi malah Ahmad yang benar-benar kekeh banget untuk melakukan pergerakan. Rex pun cukup sekarat dan di Way of Dragon berhasil tersiapkan. Siapakah yang bakal mampu untuk menahan pergerakannya kali ini? Anti-Mage pun bakal coba untuk di take down kali ini. Dan here we go. Dia 1 lawan 3 tapi lihat depannya. Sama-sama bakal coba digunakan, yang lebih dalam bahaya didapatkan. Tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Masih ada zaman force, Chrono Dash dan juga Synchro Vision, dan harus kehilangan 3 member tim fight yang sangat bisa dibilang agak sedikit dipaksakan oleh anak-anak EVOS Legends. Dan yes, benar-benar apa ya, stubborn banget gitu, batu banget lah kalau kita ngomongnya ya, kasarnya adalah batu banget dari teman-teman Alter Ego. Tapi mereka dapetin Haris Haritennya, mereka berhasil dapetin surat, mereka berhasil menginisiasi antara anti-mage, mereka nggak bisa nge-clear sama sekali pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego. Itulah tadi pergerakannya langsung dihasilkan dengan Lord juga yang bergerak untuk sisi Alter Ego-nya. Lama-kelamaan ini akan menjadi mengerikan nampaknya dari anak-anak Alter Ego karena mereka berhasil nge-secure Lord yang pertama. Plus mereka juga somehow udah ngedapetin outer inner turret di arah tengah dan di arah bawah dan juga di arah atas hanya outer turret terlebih dahulu. Tapi ini pasti makin besar pressure landingnya dari anak-anak Alter Ego. Iya, pressure agak berat banget ya. Dari EVOS sekarang cuma bisa bermain untuk melakukan speed push saja. Dan Lord kali ini sudah mulai bergerak ke arah tengah, tapi lihat Pai berhadapan dengan Ling-Lingnya pun mulai kelimpungan dan kesakitan oleh pedang sang lampu-lampu. Lord digesek sedikit demi sedikit, tapi apa yang bakal terjadi? Middle Asek dibuka di sebelah sana. LJ menjadi target utama dan langsung flicker, tapi turn upon memory dengan jarak yang sangat jauh berhasil men-take down seorang LJ. Lumina dalam bahaya, masih pengen tapi gak bisa bertahan. Terkena Doyle Dragon, ada Lord udah mulai masuk ke arah Face, bakal coba diikat. Sama maka tapi lihat di arah depannya. Tapi Alter Ego langsung mengamankan poin di game yang kedua dan harus memulangkan EVOS Legend di hari yang kedua kali ini. Wow. Gerakan apa lah ini? Nah, Udil nih ya. Aduh, gerakan apa nih ya? Leo Murphy ya. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Tuh. Gila. Alter Ego. Ya benar-benar gila banget kali ini dari Alter Ego bermain dengan sangat luar biasa. Pergerakan inisiasi sangat baik. Dan kesabaran mereka pun berhasil dengan luar biasa. Chow yang tadinya di awal-awal agak sedikit struggling. Dan itu membuat keunggulannya tuh bisa diambil ketika Brody-nya dapetin farm yang cukup.